Boleh. Nah, ini menarik nih Om. Ini kan bursa kita memang akan semakin banyak ya saham-saham yang IPO nanti Om. Nah, itu kan pasti volatil banget ya pergerakannya, apalagi karena ARB Simetris ini. Dan bukan nggak mungkin saham-saham IPO yang nanti banyak listing itu cepet banget ke gocapnya Om. Nah, tips and trick dari Om Ben sendiri nih untuk saham IPO tadi itu gimana sih Om? Kira-kira kita bisa trading dan kita bisa cuan. Siapa tahu ya dapetnya kayak AMMN kemarin gitu kan ya. Tiba-tiba ke 5.000 gitu kan. Ya, menurut saya sih gini, saham-saham IPO akan lebih volatile dan itu lebih berbahaya lagi menurut saya ya. Lebih berbahaya lagi, apalagi buat teman-teman yang doyan ngantri di ARA ya. Kan misalnya ada sebuah saham, contoh nih misal ada saham A, Open ARA ya, kan banyak yang ngantri di ARA. Nah itu kalau keguyur, itu bisa penurunannya dalam banget ketika sebuah saham itu kan benar-benar dibanting beneran ya. Artinya bandanya memang mau bongkaran barang, mau keluar seperti itu ya. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman tuh di saham SWAT ya, saham SWAT ya. SWAT ya. Waktu itu ya itu minus terbesar saya dulu ya. Saya nggak disiplin, saya ngehold terus, akhirnya saya cut loss dengan posisi minus 84% ya, seperti itu ya. Jadi saham itu waktu itu open ARA ya, open ARA, kemudian sempat diguyur. Nah, waktu diguyur dia mantul, saya coba masuk. Ketika saya masuk udah profit nih, diguyur lagi. Nah, akhirnya saya nggak disiplin, nggak mau cut loss. Akhirnya di hari pertama itu listing langsung ARB. Ya, jadi pertama open ARA, kemudian turun, kemudian berakhir dengan ARB. Lah itu saya langsung kena minusnya tuh bisa langsung minus, kalau nggak salah minus 30-an, 30%-an. 30 sampai minus 40%, saya agak lupa lah. Habis itu baru berjilid-jilid sampai akhirnya saya cut loss di minus 84%. Artinya apa? Artinya di saham-saham IPO di mana sahamnya volatile, kalau market makernya mau kejam itu bisa damage-nya seperti itu. Makanya ya lebih kencang lagi ya. Yang dikhawatirkan dengan ARB Simetris ini sebenarnya bukan saham big caps, bukan saham second liner, tapi mungkin saham-saham yang garapan kayak repo yang udah kelar reponya seperti Asyad, atau saham-saham IPO yang nggak jelas, yang memang market makernya memang mau buangan barang. Nah itu yang berbahaya banget. Kayak kemarin kita lihat ya ada saham call ya, COHL yang hari ini udah bangun ya, walaupun hari ini bangun pun market makernya jualan lagi posisinya ya, dan net buy-nya retail semua kan begitu kan. Nah saham call itu dulu dari harga 90 untuk turun ke harga 50 butuh waktu lama. Tapi kalau sekarang itu waktunya nggak lama, dari 80 ke 50 mungkin cuma butuh waktu 4 sampai 5 hari selesai itu. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Karena apa? Karena kalau memang di saham IPO ya yang udah kelar proyekannya atau memang mereka lagi bongkaran barang ya itu ya hati-hati seperti itu. Oke, ini menarik banget nih cerita di saham IPO ya. Nah kita balik lagi ke ARB Simetris Om. Nah boleh nggak Om? Ini kan berarti Om Ben trading udah pasti sebelum penerapan ARB 7% ya Om? Ya. Nah kira-kira ada nggak perbedaan mungkin dari sisi strategi ya? Jadi transisi nih misalkan dari minus 3 dari ARB Simetris ke minus 7%, sekarang balik lagi ke ARB Simetris lagi nih Om. Kira-kira strateginya ada perubahan nggak sih Om? Kalau saya sendiri sih nggak merasa ada perubahan. Karena apa? Karena tadi saya bilang ARB boleh simetris, marketnya sama-sama aja, gitu-gitu aja. Cuman memang resikonya lebih gede yang tadi bilang ya. Dan teman-teman bilang jadi deg-degan, ya jadi deg-degan lah. Karena memang resikonya gede kan. Cuman kalau dulu dengan ARB Simetris, karena dulu marketnya masih rame ya, masih ada kode broker yang dibuka, masih atraktif banget marketnya ya, kita bisa mendapatkan advantage dari yang saham-saham yang sedang dibanting tapi yang lagi diakum. Apalagi dulu bisa lihat broker summary kan dari live kan, jadi kita lihat oh ini dibanting tapi ada broker tertentu yang ngumpulin gede nih ya, brokernya bukan broker retail, misalnya broker aneh-aneh yang lagi ngumpulin nih, kita bisa ikutan ngumpulin di bawah, nyicilin pelan-pelan. Tapi karena sekarang kan nggak bisa ya, strateginya adalah kita ikut TA dulu, kita lihat volumenya, kita lihat historical ke belakangnya, ya beberapa periode di broksumnya seperti apa, distribusinya ada atau enggak, atau malah ada akumulasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar strateginya lebih berhati-hati aja. Dan saya akhir-akhir ini memang jarang scalpingan ya, jarang banget scalping karena ya marketnya begitu, yang mau di scalpingin apa kan gitu kan. Jadi sepi banget, kemudian resikonya gede. Jadi saya lebih cari saham-saham yang memang bagus, yang uptrend, yang lagi koreksi dalam. Nah, saya coba cari pantulan di sana, cari peluang di sana lah, seperti itu. Oke. Nah, ini menarik ya Om. Tadi kan kita sudah sempat bahas di depan.
saham-sahamnya itu bisa ARB berjilid-jilid. Nah, kira-kira kalau dari Om Ben sendiri, bisa nggak Om? Kasih tahu nih ke kita gitu ya. Kira-kira ciri-cirinya apa sih Om? Suatu saham itu berpotensi untuk menjadi ARB berjilid-jilid ke depannya. Ciri-cirinya ya. Kalau dari secara gini, jadi yang diwaspadai adalah ketika sahamnya itu repo. Nah, ciri-ciri saham repo itu bagaimana? Jadi kalau teman-teman tanya repo itu apa, bisa googling aja. Intinya adalah repo itu minjem duit pakai jaminan saham gitu aja. Nah, kemudian sahamnya dibikin liquid supaya sahamnya dibikin liquid supaya apa? Supaya ada orang yang mau beli reponya. Kan seperti itu. Karena sahamnya liquid, mungkin orang yang beli itu let's say sekarang harganya 200, orang yang beli itu oke, kamu saya diskon nih harganya cuma 100 atau 70 rupiah ya, 70 per lembar per saham kan, ini kita bikin liquid nih dan lain sebagainya. Nah, ketika sahamnya liquid ya, lihatnya dari mana? Dari volume harian. Biasanya volumenya kayak sisir, artinya volumenya itu flat, bener-bener flat ya, volumenya flat terus. Dan dari Broksum kita bisa lihat Broksumnya itu tuker-tukeran aja. Artinya kalau kalian bukan di net ya, di grossnya ya, itu ada banyak broker yang aneh-aneh ya. Misalnya broker PS, IH, nanti ada broker yang zombie lah, yang RO, PO dan lain sebagainya. Jadi itu karena di sini sama. Jadi mereka hanya tukeran barang, oper-oper aja. Bisa seperti itu atau seperti kasusnya saham Bull ya, BULL yang dulu pakai II, pakai Dana Tama ya. Reponya. Jadi ada broker II beli terus, tapi yang sellernya itu ada PS, AN, CP dan lain sebagainya yang jalan terus seperti itu ya. Jadi itu Broksum setiap hari itu dominannya sama. Nah itu terindikasi repo. Ya. Yang dikhawatirkan adalah kita nggak pernah ngerti kapan mereka berhenti bekerja. Nah ketika mereka berhenti bekerja yang terjadi adalah seperti saham ASA. Ya. Yang mungkin teman-teman kalau saham Mami itu teman-teman nggak terlalu ngikutin ya, mungkin ada yang belum trading ya di saham tahun 2019. Tapi yang terakhir ini saham ASA, tiba-tiba dari nggak ada angin, nggak ada hujan, seperti itu tiba-tiba langsung hilang volumenya dan langsung ARB. Atau mungkin saham SMKM, ya SMKM itu juga transaksinya dibuat sempat ke 1.000, kemudian sekarang kalau nggak salah 100 atau berapa ya, atau di bawah 100 mungkin. Nah 80. Nah 80. Penurunan dari 1.000 ke 80 ini sahamnya akselerasi, tiba-tiba oper ARB aja ya, tiba-tiba kalau kalian lihat chartnya volumenya hilang, benar-benar hilang. Nah itu yang berbahaya di kalau ARB simetris berbahaya di situ ya, karena tiba-tiba hilang. Jadi saran saya ya hindari saham-saham begitulah ya. Kalian kalau mau main di saham begitu, mau trading ya disiplin aja ya, pasang stop loss, bener-bener harus siap-siap keluar kalau tiba-tiba volumenya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, hindarin saham-saham dengan distribusi yang besar. Nah sahamnya benar-benar distribusinya itu gede banget ya, gede banget, udah distribusi gede, nggak naik harganya tapi malah turun. Nah itu yang bahaya. Jadi ini lagi buangannya kenceng dan harganya ditekan ke bawah terus. Nah itu harus disiplin cut loss ya, karena kita nggak pernah ngerti ya, ketika memang benar-benar buangannya kenceng banget ya, nggak ada yang mau beli. Biasanya di hari-hari awal ketika buangan kenceng, bayarnya ada, retailnya banyak, masih semangat beli, masih borong kan. Tapi ketika udah mulai semakin kenceng, biasanya retailnya semakin mikir, ini mulai panik nih. Nah, retailnya ikut buang barang, artinya nggak ada buyer lagi. Kalau nggak ada buyer lagi, yang ditakutkan adalah sahamnya langsung ARB posisinya. Nah, itu yang harus hati-hati. Intinya adalah teman-teman kalau mau masih belajar ya, belum terlalu familiar dengan scalping dan lain sebagainya ya, hindarin saham-saham dengan distribusi. Saran saya seperti itu ya, hindari saham-saham distribusi dan yakinkan teman-teman bahwa teman-teman ngerti apa yang teman-teman beli. Ya, jadi misal nih, contoh nih, kita lihat ya. Ini di kolom komentar tadi saya baca nih, banyak sekali orang yang asal nyebut saham kan. Nah, kalau kalian nggak ngerti analisanya, cuma ada saham A bakal naik, saham ini bakal naik, saham B bakal naik, saham C bakal naik, tapi nggak pernah menganalisa, terutama mungkin kalian baca di grup-grup ya, di forum-forum saham seperti itu, hanya ikut-ikutan, katanya ini bakal bagus dan lain sebagainya, tapi hanya sekedar katanya, kalian nggak analisa. Nah ini bahaya banget, kalian bisa kejebak yang namanya nyangkut di sana, karena kalian nggak ngerti apa yang kalian beli, dan itu yang namanya judi menurut saya. Nah baru mau ngomong. Ya itu namanya judi ya. Kalau misalkan kita nggak analisa kayak gitu ya. Oke. Nah ini menarik banget nih memang pembahasan ARB simetris ini ya. Karena kita tahu ya Om ya, di 2020 kan banyak orang-orang yang memang baru terjun ke saham gitu kan ya. Dan mereka baru ngerasain ARB simetris dulu nih. Sebelum mereka transisi ke ARB yang sekarang ARB 7%, sebelum mereka transisi ke ARB yang simetris sekarang. Nah, ini masih terkait repo ya Om ya. Apakah saham-saham repo itu sebelumnya akan dibuat naik dulu Om biasanya?
Kayak misalkan kasus saham ASA dan juga SMKM gitu ya. Iya. Biasanya akan dibuat naik dulu karena apa? Tujuannya tentu saja memancing orang-orang untuk mau beli reponya. Karena dengan pengalaman saya, tapi ini nggak ada di teori manapun juga ya, dari pengalaman saya, ketika saham itu lagi dibuat repo, akan dibuat menarik. Artinya apa? Dari segi likuiditas, sangat liquid, liquid banget saham ini ya, liquid banget saham ini. Transaksinya sehari bisa mungkin 10 miliar, 20 miliar bahkan ya. Artinya apa? Memancing orang-orang untuk beli. Yang jualan bilang ini sahamnya liquid loh, lihat loh, transaksi harian aja 10 sampai 20 M. Artinya kalian masuk 1 M pun bisa gitu loh. Tapi ternyata itu hanya buatan aja, ya kan? Nah, harganya dipancing ke atas supaya apa? Tujuannya supaya sahamnya lebih menarik. Udah liquid ya, udah liquid sahamnya uptrend. Wah, kan keren banget nih, udah liquid uptrend nih. Iya, betul. Banyak yang mau beli kan. Nah, sampai di suatu titik ketika mereka udah memutuskan selesai, ya akhirnya ya udah jadi kayak bom-bom waktu aja seperti itu. Oke. Nah, ini lanjut lagi Om kita ya. Nah, kira-kira Om Ben dulu ada nggak pengalaman terkait bottom fishing dari ARB? Ibaratnya dari ARB nih, terus udah gitu dapat jackpot Om. Dari ARB tiba-tiba naik 15%. Nah, kira-kira boleh nggak ceritain dulu gimana sih identifikasinya gitu loh, supaya kita bisa cuan juga nih dari ARB Simetris ini gitu Om. Kalau dulu tuh begini, dulu enaknya ada broker summary yang waktu saya dapat tuh. Ya, ini kan barusan ARB simetrisnya kan barusan ya, tidak banyak saham yang volatile kan. Kali turunannya cuma 6%, 7%, 10% maksimal. Nah, zaman dulu tuh ada saham namanya CSIS. Saya masih ingat banget saham CSIS tuh ARB-nya di harga 52. ARB di harga 52 waktu itu. Saya tuh beli di harga 54, 55 kalau nggak salah. Karena apa? Saya lihat dari Broksum Live itu yang ketika buangan gede ada broker tertentu yang ngumpulin. Jadi saya berani berspekulasi di sana karena ikut ngumpulin lah, cobalah spekulasi. Nah, ketika saya beli nyicil begitu dia mantul dan ketika dia mantul kenceng saya ikutan nakal lagi karena kan udah cukup aman range-nya ya. Jadi dari 55 ke 60 begitu kan ada range aman ya. Kalau turun pun ya sampai 52 kan nggak kena ARB lah. Jadi saya udah siap cut loss gitu kan. Nah, ketika saya beli di area tersebut, range tersebut, kemudian dia kenceng naik ke atas, closingnya arah. Jadi waktu itu saya sehari langsung dapat 60%-an kalau nggak salah. Langsung dapat 60%. Jadi ini cerita manisnya ya kan. Cerita pahitnya kan juga ada saham-saham yang arah ya. Arah kemudian closingnya ARB itu juga ada. Cuman yang itu memang saya kebetulan saya cukup disiplin, nggak kena sampai sedalam itu, saya langsung cut seperti itu. Tapi kalau nggak disiplin ya kenanya lumayan waktu itu pasti. Jadi ingat ini ARB simetris ini dua sisi mata uang. Kalau memang disiplin bisa bottom fishing, dapat profitnya gede. Kalau FOMO nggak ada analisa, kena ARB ya lossnya gede banget. Nah, jadi silakan kalian mempertimbangkan ya seperti itu. Oke. Langsung ngecek buku ya. Ini bukunya kardus. Ini saya lagi di kafe ini. Oh. Bukunya kardus. Saya kalem lagi gitu di kafe ya. kebetulan mau balik tadi. Udahlah tanggung waktunya habis nonton tadi. Waktunya nanggung ya udahlah di kafe aja nungguin lah di sini. Kebetulan kafenya juga sepi di sini. Oke. Nah, kita ngomongin tentang money management Om. Kira-kira secara money management itu yang better gimana sih di market yang seperti ini gitu ya? Kita kan beda ya transisinya dari minus 7% udah mulai ke ARB yang simetris gitu kan. Intinya begini, contoh kasusnya Pani tadi. Saya selalu menerapkan prinsip begini. Kalau mau scalping atau mau bottom fishing, pakailah uang yang kalian siap hilang. Artinya begini, let's say kalian hanya siap bermain dengan 100 juta aja atau 10 juta aja ya, dengan loss tertentu yang kalian udah ukur ya. Ya udah, kalian harus siap dengan itu aja, jangan lebih. Tujuannya apa? Supaya kita punya psikologis kuat. Seandainya saya tadi misal let's say saya di saham Pani memutuskan masuk 100 juta, tapi saya masuknya sampai 500 atau 600 juta, maka saya akan goyah. Kenapa? Ketika sahamnya nggak bergerak atau mungkin ketika rebound ya dia dikocok lagi ya, jadi ada bandingan lagi, saya mungkin akan panik. Tapi ketika saya udah siap, saya mau masuk, misalnya saya masuk 50 juta aja, ya udah saya udah siap dengan 50 juta, saya yakin dengan analisa saya, ya udah itu akan membuat psikologis kuat. Dan pembeliannya pun biasanya saya beli beberapa kali, nggak langsung all in sekali. Karena apa tujuannya? Kalau memang kalian belinya hajar sekali aja, kalau sampai dibanting lagi
kalian nggak punya cash lagi untuk beli.